Kemudian ada beberapa joke yang setupnya lama tapi nggak pay off. Oke, Ya. yang mana nih? The Talkies, ngomongin film Bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies. Ketemu lagi bersama saya Bayu. Dan Edoy, Untuk episode kali ini kami akan membicarakan film Agen Dunia, Carol Serba Bisa. Sugeng Rau. Habis itu kamu dari awal cerita sama aku, kalau orang tua kamu tuh Sunda banget. Nenek saya itu masih sepupu saudara jauhnya Bupati Suga Kencana. Kabupatennya di mana itu, Pak ya? Lanangan model begini kok diperjuangkan? Agen Dunia, film di Disney Plus ya. Disney Plus Hotstar. Ini- Kita harus tempel tuh Hotstar. Disney Plus Hotstar. Ini sebenarnya originally mau tayang di bioskop atau enggak ya? Nah ini gue nggak tahu karena kayaknya produksi baru juga sih. Bay. COVID, ada tulisan Iya. ada tema COVID nih. Gitu, jadi kayaknya memang gue nggak tahu deh paket untuk Hotstar kali ya. Dan durasinya juga pendek, cuma 77 menit. Ya, pas lah buat gue. Nah jadi ini ceritanya tentang si Mbak Imbong. Dia menjadi calo. Nah ini sebenarnya menarik ya, profesi calo ya. Ya. Sehari-hari kita ketemu di mana-mana gitu, tapi belum pernah diangkat di film jadi tokoh sentral. Iya, Ya. jadi dia bisa melakukan apa aja. Dia kayak Apa aja? Surat tanah, Ngurus surat, surat cerai, KTP, terus Sampai- skripsi. nah betul, bikin skripsi sampai matchmaking ya, comblang. Jomblang. Tapi plot dari film ini Nah plot dari film ini adalah ada pasangan yang cowok itu dari Sunda, diperankan oleh Onadio Onadio Leonard, kemudian cewek dari Jawa, Clara Bernadette gitu ya. Nah mereka bertentangan. Kalau pernah lihat trailernya itu tahu kan bahwa oh kita nggak bisa nih, keluarganya sih sebetulnya ya yang ribut sendiri, orang tuanya nih Jadi kepercayaan orang dulu bahwa orang Sunda dan Jawa tuh nggak bisa jadi satu. nggak bisa jadi satu. Nah sekarang mereka minta tolong ke Mbak Imbong untuk bikin supaya orang tua mereka teryakini. Iya. Nah, jadi sepanjang film ini adalah usaha-usaha si Baim untuk Dia itu tadi, problem solver. problem solver, calo serba bisa Nah, dan Baimong sendiri asalnya Medan nih. di toko ini, Di toko ini ngekos di tempat orang Betawi. orang Betawi. Jadi ini memang multicultural. Iya. Tapi ini kan they play it for life ya. Mm-mm. Jadi nggak usah terlalu ditanggapin serius banget kalau memang ada stereotype gitu. Jadi itu ya kira-kira Ceritanya kayak gitu. Dari lo, yang lo suka apa? dari gua mungkin kok yang gua nggak suka kali ya sebetulnya. Berarti nggak ada yang lo suka? Nggak, jadi gini, sebetulnya entah kenapa gua belum cocok sama film komedi yang terutama film Indonesia gitu ya. Jadi yang agak over the top, yang istilahnya gini, di real life nggak ada lah yang berlaku seperti itu gitu. Jadi kan ini kan kayak gitu kan, kayak jadi actingnya over the top, dilebih-lebihkan, nggak seperti real life lah. Nah itu seperti kayak MKM Coming, Guru-Guru Gokil, bukan berarti film jelek, tapi entah kenapa kalau untuk film gue nggak cocok. Tapi kalau untuk sitcom mungkin gue kayaknya karena dalam mindset gue untuk sitcom emang harus begitu, jadi gue fine aja kalau sitcomnya. Nah kalau untuk layar lebar gue tuh lebih cocok buat yang walaupun komedi tapi lebih serius. Nah maksudnya ya Apa sih? Verisimilitude gitu ya, kemiripan dengan actingnya nggak sesungguhnya tuh nggak boleh terlalu jauh. tuh. Lu coba gak kalau lo bilang tadi kalau sitcom nggak apa-apa karena mindset gitu. Nah sekarang kalau mindset ketika lo nonton film kayak gini, mindset lo bikin anggap aja ini sitcom. Iya, gue berasa ini sitcom, tapi panjang banget, gitu. Oke. Jadi kalau gue ngeliat film ini digarap dengan baik, dengan film ini dengan baik, walaupun ini dari sutradara yang sama, Herwin Noviato, sutradara yang tak tergantikan. tergantikan, which is film favorit gue di Drama ya. tahun 2021 gitu sampai saat ini. Pengambilan gambarnya agak beda treatmentnya. Nggak terlalu filmic sinematik lah, tapi sesuai dengan apa yang ditampilkan di film. Jadi gue nggak terlalu masalah lah gitu. Cuman memang nggak sebagus yang tergantikan kalau menurut gue. Gambar.
Yang gue suka. DOP-nya sama loh. Iya, jadi tapi sutradara sama, DOP-nya memang sama. sengaja mungkin treatment Editornya seperti itu. sama. Mungkin sengaja memilih treatment seperti itu. Iya, mungkin mereka gini, yang kayak tantangan artistik gitu ya. Lu setelah bikin ini, lu pengen nyoba ini, gitu kan. Jadi Herwin Novianto itu sendiri pernah dapat Piala Citra, sutradara terbaik. Wow, film apa ya? Di film Tanah Airku Surga katanya gitu ya. Yang Gatot itu sempat menang. Oh iya. Gitu. Jadi dia sempat itu. Kemudian film lainnya juga ada kan, yang Cicita Senyum. Itu yang gue pengen nonton karena di Disney Hotstar masuk juga, nominasi Piala Maya. gitu ya. Karena memang dipuji sih, banyak dipuji. Gitu. Nah ini kayaknya dia mau nyoba sesuatu yang lain lagi gitu loh. Gue sendiri nih baik, kalau dari yang gue suka adalah seperti yang gue bilang tadi, ini ada profesi yang kita temui sehari-hari di mana-mana gitu kan. Calon tuh di mana-mana. Sebetulnya treatmentnya bisa biasa aja nggak sih, nggak usah mungkin lo ngerasa bahwa ini kalau dibikin satir lebih kena gitu ya. Iya. Kayak komedi-komedinya Hairul Umam, Betul. Asrul Sani gitu ya. Ya itu yang gue suka ya, baik. Terus sama konflik yang mestinya menarik gitu ya, pertentangan. Wah Jawa Sunda kita nggak bisa nyatu. Nah, tapi kok kalau lo bilang lo merasa ini digarap serius, justru gue ngeliat ini kayaknya kayak mereka killing time aja nih bikin ini, maaf ya nggak tahu, tapi kayak killing time. Tapi kan memang slapstick, jadi kesannya nggak serius, tapi bukan itunya baik. Kalau pendekatan slapstick itu gue justru nggak masalah. Nggak masalah kan? Gue bisa ketawa. Maka I'm Coming itu film Indonesia favorit gue tahun kemarin, gitu. Yang gue permasalahkan adalah kok kayak, kenapa gue bilang kayak ini killing time aja, kayak castingnya tuh kayak apa yang nggak cocok? kurang matang, kayak serius nih nggak ada lagi. Gue tokoh orang bapaknya dari kedua belah pihak itu gue bilang, come on man, gitu loh. Lu bisa lebih baik deh kayaknya, gitu ya, tanpa mengecilkan kedua aktor ya. Maksud gue untuk peran ini bisa dipilih yang lebih baik lagi. Kalau gue karena gue nggak setuju sama directionnya seperti itu, jadi emang udah mental ya. Udah mental. Kayak gitu. Kemudian ada beberapa joke yang setupnya lama tapi nggak pay off. Oke. Ya. Yang mana nih? Ya misalnya kan mereka yang misalnya pura-pura jadi orang buta, nggak pay off, ya kan? Terus kayak yang, oh dia suka musik ini, dia suka musik, nggak ada digambarin juga dia tahu dari mana gitu, baru ketemu sekali gitu kan ya. Misalnya kayak gitu-gitu. Nah terus kayak yang nggak pay off juga, setupnya lama tuh yang kayak pura-pura hamil, iya kan? Setupnya panjang tapi nggak pay off. Itu kayak apa ya? Karena udah slapstick ya, apalagi yang sikat gigi itu kan itu slapstick banget. Iya, tapi maksud gue ketika lo setupnya panjang tuh orang yang puncaknya adalah di punchline gitu ya. Nah ini nggak ada, flat aja gitu kan. Nah itu mungkin lebih ke direction, ke editing, gue nggak tahu juga ya. Gue rasa pemainnya di sini udah give their all, gitu. Kayak gitu sih. Nah itu yang gue kurang, gitu. Sama gue nggak masalah dengan karakter berlebihan, tapi presentasinya pas gak gitu ya, gitu loh. Jadi kayak maka I'm Coming deh contohnya, karena lo tadi sebut itu ya, karakternya kan memang over the top, bawainya over the top tapi sesuai dengan karakternya. Nah kalau jadi dia lebay tapi ada batasnya, gitu ya, nggak liar. Nah di sini apa yang lo nilai lebay apa di sini? Nah di sini tuh kayak karakter siapa ya yang makan mie tiap hari, ya, terus yang si cewek yang punya kontrakan, Mbak Kos, itu menurut gue bukan, hitungannya udah bukan slapstick lagi, ya itu kayak di OVJ aja udah, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang gue suka, mungkin actingnya Baim Wong nggak, menurut gue oke di sini. Kalau menurut gue dia nunjukin bahwa dia mampu nih berakting serius. Gue pernah ngeliat dia juga film yang gue anggap dia mau berakting bagus itu Bebas. Bebas. Sama Jakarta Undercover ya? Oh, yang udah serem banget di situ ya. Iya, kita nonton bareng tuh. Itu
gila tuh Bayi Bong tuh serem banget di situ. Nah, maksudnya dia memang aktor berbakat. Sayang di 2 peran itu malah dia nggak dapat nominasi Citra. Oh iya. Gila ya. Gitu. Nah di sini kebantu juga sama persona dia yang kalau kita lihat di YouTube-nya, di TV yang dia suka giveaway gitu ya. Nah di sini udah ketolong ya karena udah establish dia kayak gitu loh. Oke. Kalau skor gue, nah karena gue dari awal gue udah nggak suka, mungkin ya 6,5 lah. Ya gue memang lebih banyak. Jadi gini, tema sama karakter itu gue gak apa-apa ya. Gue gak masalah. Presentasinya yang gue gak gitu. Jadi kebalik sama gue. Ya, presentasi yang lo keberatan. Oh iya, jadi gue ngasih 5. Gitu. Oke. Makasih udah nyempetin waktu mampir di The Talkies. Silakan komen, like, subscribe, share kalau bisa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.